Halo semuanya, kali ini kita akan membahas studi kasus tentang penentuan grade akademik menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuannya adalah menentukan grade atau nilai huruf berdasarkan nilai akhir mahasiswa sesuai standar akademik. Tahap pertama, memahami tabel konversi nilai. Jika nilai akhir atau NA lebih besar atau sama dengan 80, maka grade-nya adalah A. Jika NA lebih besar atau sama dengan 70, maka grade-nya B. Jika NA lebih besar atau sama dengan 60, grade-nya C. Jika NA lebih besar atau sama dengan 50, grade-nya D. Dan kalau nilainya di bawah 50, grade-nya E. Dari sini kita tahu bahwa semakin tinggi nilai, semakin bagus grade-nya. Selanjutnya kita masuk ke kode Python. Baris pertama adalah memasukkan nilai inputnya. Nilai sama dengan int input nilai akhir. Artinya program meminta pengguna untuk memasukkan nilai akhir, lalu data yang dimasukkan dikonversi menjadi tipe data integer atau bilangan bulat. Tahap ketiga adalah pembuatan struktur percabangan if, elif, else. Besar sama dengan nilai besar dengan 6. Elif besar dengan anjirlah masuk pula notif ini. Grade sama dengan D. Setelah grade ditentukan, hasilnya akan ditampilkan menggunakan print. Else-nya apa? Kemudian salah. Else print F nilai akhir nilai Anda. Jadi dari contoh ini kita belajar bagaimana percabangan digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Konsep seperti ini sangat penting karena sering digunakan untuk mengolah data, menentukan kategori, dan membuat logika otomatis di berbagai sistem. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai sistem akses dan keamanan menggunakan Python. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana sistem komputer melakukan login dan verifikasi pengguna melalui dua tahap, yaitu autentikasi dan otorisasi. Mari kita buat implementasi Python-nya. Di sini terdapat dua variabel utama yang sudah disimpan oleh sistem, yaitu pin terdaftar dan juga role user.
Selanjutnya, pengguna diminta memasukkan PIN-nya lewat perintah input. Setelah itu, program menggunakan struktur percabangan bersarang atau nested conditional. Kodenya pada seperti yang saya ketikkan di bawah ini. Pertama, program akan memeriksa PIN yang dimasukkan sama dengan PIN yang terdaftar. Kalau PIN-nya terdaftar, maka tampil pesan autentikasi berhasil dan program lanjut ke tahap berikutnya. Di dalam kondisi pertama sebelumnya, ada kondisi kedua yaitu pemeriksaan role pengguna. Jika role-nya admin, maka sistem menampilkan pesan, akses penuh, selamat datang di ruang server. Tapi kalau bukan admin, maka akan muncul pesan akses terbatas, Anda tidak diizinkan masuk ruang server. Setelah itu, kalau PIN yang dimasukkan tidak cocok, maka program langsung menampilkan PIN salah, akses ditolak. Nah, setelah itu mari kita tampilkan hasilnya. Jika masih terdapat kesalahan dalam kodenya, maka kita akan mengecek kembali apa kesalahannya.